Kaulah gatot kaca bade nyungkeun sabah pangabaktos. Oi! Ya. Pada Kamis 12 Januari 2023, Pak Asep mendengar suara rintihan dari sebuah rumah di RT 2 RW 3 Cikeding Udik, kawasan Bantar Gebang, Bekasi. Karena penasaran, Pak Asep hampiri rumah itu. Ternyata di dalam ada 5 orang yang tergeletak di lantai di beberapa ruangan. Di antaranya ada yang sudah mengeluarkan busa dari mulutnya. Di sumber berita lain ada juga yang memberitakan kalau keberadaan kelima orang itu adalah atas laporan seorang anak kecil yang meminta dipanggilkan ambulans. Para korban adalah warga dari Cianjur yang belum lama pindah ke daerah Bantar Gebang, Bekasi. Pak Asep langsung laporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan para korban pun langsung dievakuasi dilarikan ke RSUD Bantar Gebang. Tapi sayang, 3 dari 5 orang yang ditemukan di sana sudah tidak bisa diselamatkan, yaitu Ai Maimunah 40 tahun, Ridwan 20 tahun, Rizwandi 16 tahun. Sedangkan korban selamat adalah Dede Solehudin 34 tahun dan seorang anak kecil bernama Ayu yang masih berusia 5 tahun. Dede dan Ayu kemudian menjalani pengobatan dan pemulihan. Polisi lanjut cek ke TKP. Di rumah itu, polisi menemukan bungkusan racun pestisida yang mengandung aldicarb dan racun tikus, juga beberapa saset kopi di tempat sampah. Ini cocok dengan hasil forensik keracunan para korban. Di rumah itu, polisi juga menemukan sebuah lubang tanah kosong berukuran kurang lebih 1 meter x 2 meter dengan kedalaman 2 meter. Beberapa hari kemudian, setelah Dedek pulih, polisi interogasi kronologis kejadian. Karena Dedek berbelit-belit, polisi mulai curiga. Dedek akhirnya didesak dan mengaku dialah yang racunin semua keluarga itu dengan kopi campur racun. Dan Dedek sengaja minum sedikit supaya bisa jadi alibi bahwa dia juga korban. Dedek juga menyebut 2 nama lain otak pelaku dalam aksinya itu, yaitu Wowon Erawan 61 tahun dan Solihin atau Duloh 63 tahun. Ketika polisi menelusuri jejak kehidupan korban bernama Ai Maimunah, sampailah polisi pada nama mantan suami Ai Maimunah yang bernama Didin. Didin memberitakan bahwa setelah bercerai dengan Ai Maimunah, Ai Maimunah kemudian menikah dengan Wowon. Bahkan Wowon ternyata mengambil alih motor anaknya yang turut meninggal di insiden Bekasi. Pada Selasa 17 Januari 2023 dini hari, polisi gercep menangkap Wowon dan Duloh di kediamannya di Cianjur. Dari hasil interogasi terungkap bahwa Wowon dan Duloh sudah menghabisi beberapa orang dan menguburnya di rumah-rumah mereka. Keesokan harinya, Kamis 18 Januari 2023, polisi langsung bongkar banyak galian dan menemukan adanya jasad korban pembunuhan di halaman rumah kedua tersangka dan di sebuah kontrakan di Desa Kertajaya. Ada 3 lubang yang berisi mayat di rumah tersangka bernama Duloh. Lubang pertama diduga atas nama Bayu, 2 tahun, anak Wowon dan Maimunah sendiri. Kemudian lubang kedua atas nama Wiwin, yang merupakan istri Wowon, dan Noneng, mertua Wowon yang juga ibunya Wiwin. Sementara lubang ketiga di sebuah rumah kontrakan di Desa Kertajaya yang pernah Wowon tinggali, ada jasad atas nama Farida, mantan TKW. Polisi lalu juga menemukan lubang baru yang ternyata masih kosong di rumah Duloh, persis dengan yang ada di TKP di Bekasi, dibuat untuk korban berikutnya. Polisi kemudian menemukan lagi kerangka yang diketahui adalah Halimah, yang merupakan istri Siri Wowon yang juga ibu dari Ai Maimunah, istri Wowon. Rumit ya? Ini karena Wowon punya banyak istri, ada kurang lebih 6 orang. Sebelum membahas deretan istri-istri Wowon dan siapa saja korban Wowon CS, kita bahas dulu kronologi singkat kejadian di Bekasi. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa motif Wowon menghabisi keluarganya di Bekasi karena Wowon Erawan sakit hati kepada Maimunah dan anak-anaknya karena selama sakit tidak dibesuk. Wowon juga pusing, istrinya rewel, marah-marah, menanyakan masalah uang, dan ada beberapa TKW yang juga menanyakan uang mereka yang disimpan di Wowon. Mereka harus dibungkam, pikir Wowon. Pada Desember 2022, Wowon meminta Duloh dan Dede untuk mencari kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi sebagai lokasi pembunuhan. Setelah dapat kontrakan dari Bapak Jedig seharga 500.000,
Duloh kembali ke Cianjur minta dana operasional ke Wawon. Selain untuk kontrakan, ia belikan untuk puluhan botol racun tikus merek Celeng di toko pupuk di Ciranjang. Pada Januari 2023 jam 3 sore, Duloh mengantar Dede dan Riswandi, anak Ai Maimunah, ke Bekasi duluan. Di Bekasi, Duloh meminta Dede dan Riswandi untuk mencangkul tanah dengan cangkul sewaan dari Jedig senilai 50.000. Dede dan Riswandi kemudian menggali tanah yang tepat berada di sebelah sumur selebar 1,9 meter kali 1 meter dengan kedalaman 3 meter. Alasannya untuk nampung air selama tinggal di sana. Miris bagi Riswandi, dia nggak tahu sebenarnya lubang itu ditujukan sebagai kuburan baginya, ibu dan adik-adiknya. Setelah itu, Duloh kembali ke Cianjur. Singkat cerita, sampailah pada 11 Januari 2023 pukul 6 sore. Duloh datang lagi ke kontrakan Bekasi. Mereka semua berkumpul di rumah kontrakan itu. Ai Maimunah, Riswandi, Ridwan, Ayu, Dede, dan Duloh. Pada pukul 20 malam, Dede diminta Duloh membeli kopi dan galon di warung depan kontrakan. Setelah itu mereka semua ngobrol santai di ruang tengah dan kamar hingga tertidur. Saat semua korban tertidur, Duloh meracik kopi yang dicampurkan dengan racun. Di tengah heningnya malam, pukul 11 malam, Duloh membangunkan Dede untuk menyeduh kopi yang sudah dibubuhi racun dengan air panas sebanyak 4 gelas. Setelah itu, Dede diminta untuk membangunkan semua korban. "Dek, bangunkan Teteh dan yang lain," kata Duloh. Saat semua sudah bangun, mereka diminta minum sekaligus. "Sekarang minum kopi langsung habis," kata Duloh dalam peraga. Mereka menurut karena Duloh dikenal sakti. Ayu yang berumur 5 tahun juga nggak luput. Ayu yang terbangun sambil batuk karena haus diminumkan kopi beracun. Duloh berkata kepada Ai Maimunah, "Udah Ai, kalau emang sakit diminumin aja 1 sendok," kata Duloh. Dan terjadilah, mereka akhirnya terkapar setelah 30 menit kemudian, termasuk Dede yang sempat disuruh Duloh untuk menghabiskan kopi sisanya. Ai Maimunah sempat berteriak Allahu Akbar karena kesakitan dalam kamar. Untuk mempercepat kematian korban, Duloh mencekik Riswandi dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya membekap hidung dan mulut Riswandi. Duloh juga mencekik Ridwan. Duloh sempat memperingatkan Ridwan dan Riswandi untuk tidak berteriak. Kejadian itu dilihat oleh Dede yang mulai pusing dan mual. Ketika semuanya sudah tewas, Duloh lapor ke Wawon via telepon. "Sudah beres, istri kamu." Duloh lalu menegaskan bahwa Dede juga harus turut bertanggung jawab. "Sok tungguin weh kumaneh dek." "Nyapa," Dede menjawab. Kemudian Duloh keluar rumah pergi ke Cianjur. Pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 10 pagi, Duloh ke rumah Wawon dan memberitahunya, "Alhamdulillah, sudah beres rencana kita. Sudah beres, istri kamu mah," kata Duloh. Sementara itu di sisi lain, warga Bantar Gebang, Bekasi sudah menemukan jasad keluarga Wawon dan Dede yang lemas. Begitu kejamnya ya mereka, apalagi Wawon yang tega habisi istri dan anaknya sendiri. Supaya lebih terang, kita bahas siapa-siapa aja istri Wawon. Meski perawakannya kurus dan tidak lagi muda, Wawon Erawan 61 tahun bisa dibilang playboy. Dia sudah 6 kali menikah kurang lebih. Istri pertamanya bernama Wiwin. Setelah menikahi Wiwin yang asal Bandung Barat, Wawon menikahi Ende istri keduanya, kemudian ia menikahi Heni sebagai istri ketiga. Wawon lalu menikahi Iis asal Ciranjang Cianjur sebagai istri keempat. Kepada Iis, dia mengaku sudah duda. Setelah menikah dengan Iis, Wawon pindah ke Ciranjang Cianjur setelah sebelumnya tinggal di kota Cimahi. Tanpa sepengetahuan Iis, Wawon menikah lagi dengan janda bernama Halimah sebagai istri kelima. Ketika Halimah meninggal karena sakit, Wawon menikah lagi dengan istri keenamnya yang tak lain adalah anak tirinya sendiri dari ibu Halimah yang bernama Ai Maimunah. Meskipun pihak keluarga Ai Maimunah menentang, tapi mungkin bujuk rayu Wawon lebih dahsyat, hingga akhirnya mereka menikah juga. Awalnya Wawon kerja sebagai penjual ikan pindang. Dia kemudian putar haluan biar di dukun. Profesi ini digeluti setelah dia bertemu dengan Solihin dan Duloh 63 tahun. Wawon kenal Duloh karena Duloh adalah paman Iis, istri keempatnya. Keduanya berkenalan sejak tahun 2012. Perkenalan Wawon dengan Duloh menurut Wawon tidak biasa. Karena jika normalnya orang bersalaman untuk berkenalan, mereka malah saling memukul pundak sebanyak 3 kali saat bertemu. Wawon saat itu sempat diberi air oleh Duloh karena sedang pusing. Dengan racikan air Duloh, Wawon merasakan penyakitnya hilang. Duloh mengaku ia memiliki ilmu supranatural, termasuk bisa menyembuhkan orang yang sedang kesurupan.
Warga desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang Cianjur, tempat Duloh tinggal memang tahu kok Duloh ini bisa nyembuhin sakit. Anak demam, tidak bisa tidur, bisa sembuh dengan air jampi Duloh. Warga yang kakinya terpatuk ular juga sembuh oleh olesan ludah Duloh. Dari perkenalan tak biasa itu, Wawon pun mengatakan dia punya ilmu. Sebetulnya dia tidak punya ilmu apa-apa. Namun Wawon tidak menyebutkan ilmu apa yang ia pelajari. Jadilah mereka saling berguru dan kemudian berpartner membuka jasa penggandaan uang pada tahun 2016. Formasi mereka dilengkapi oleh Dede Solehudin, 34 tahun. Mereka punya job desk masing-masing. Wawon cari mangsa yang kebanyakan TKW yang ingin menggandakan uang tabungannya. Duloh meracik racun dan memberikannya pada target. Sementara Dede Solehudin mengubur para target yang sudah jadi korban racun. Dari awal mereka memang berniat jahat karena memang tidak ada kemampuan menggandakan uang. Selama melaksanakan aksi tipu-tipunya, selalu ada Aki Banyu yang datang melalui telepon yang disebut sebagai wujud tak kasat mata dan sakral serta sakti. Alurnya, ketika Wawon sudah dapat target, dia akan meminta para target itu deposit uang via transfer bank atau ke Western Union ke rekening milik Dede yang ATM-nya dipegang oleh Wawon. Mereka meyakinkan kalau uangnya itu akan digandakan dan jadi aset. Untuk meyakinkan korban, Wawon CS mengirimkan foto dan mobil mewah sebagai bukti bahwa ini adalah hasil penggandaan uang mereka. Korban-korban yang TKW yang posisinya di luar negeri ya percaya-percaya aja sama Wawon CS. Sepak terjang mereka makin liar karena ujungnya nyawa yang dihabisi. Korban pertama adalah Halimah, istri kelima Wawon. Untuk Halimah, Wawon sebenarnya tidak mengetahui kalau istrinya meninggal karena dihabisi. Yang Wawon tahu, Halimah pergi ke rumah Duloh di desa Babakan Mande Cianjur untuk berobat. Ternyata Duloh malah menghabisi Halimah. Halimah akhirnya dikubur di Cilirin, Bandung Barat oleh keluarga tahun 2016. Tapi sepeninggalnya Halimah, Wawon menunjukkan sikap tidak peduli. Wawon malah menjual rumah hasil kerja keras Halimah saat kerja sebagai TKW senilai 30 juta. Misbah, adik Halimah, mengatakan bahwa Wawon tidak ada datang melayat maupun berziarah ke makam istrinya. Korban kedua bernama Siti Fatimah, warga Garut, seorang TKW. Dia deposit 38 juta pada Wawon CS. Siti sampai datang ke Indonesia untuk menemui Wawon menanyakan kepastian status uangnya itu. Karena memang tidak pernah tergandakan, Wawon CS tipu-tipu Siti. Dia bilang Siti harus pergi ke Mataram NTB melintasi pulau. Siti pergi dengan kapal feri bersama Noneng, mertua Wawon, ke Mataram pada Februari 2021. Tapi ternyata di perjalanan ketika di kapal feri, Siti diceburkan ke laut oleh Noneng. Karena doktrinnya kalau ingin kekayaannya cepat tergandakan, dia harus melompat ke laut. Tentu aja ini akal-akalan, karena akhirnya Siti meninggal tenggelam dan jasad Siti ditemukan di lautan Bali dan kemudian dimakamkan di Garut tanpa keluarganya tahu apa yang sebenarnya menimpa Siti. Keluarga Siti sebetulnya mencari tahu ke Noneng kenapa Siti bisa meninggal tercebur ke laut. Alasan Noneng adalah dia hanya mengantar Siti yang akan menemui suami Siti di Mataram, dan jatuhnya Siti ke laut bukan salahnya. Korban ketiga adalah Noneng sendiri, mertua Wawon. Noneng memang ditargetkan untuk dihabisi. Bahkan sebelum Noneng datang, lubang kuburannya sudah disiapkan. Wawon dan Duloh khawatir Noneng buka mulut soal kejahatan mereka. Mereka tidak begitu percaya kepada Noneng. Duloh dan Wawon lalu buat alibi dengan melaporkan Noneng sebagai orang hilang ke kepolisian Cimahi. Tapi nampaknya laporan ini tidak diproses. Nasib sama menimpa Wiwin, anak Noneng yang juga istri pertama Wawon. Wiwin menjadi korban keempat. Dia dicekik hingga tewas dan dikubur di rumah Duloh. Korban kelima bernama Farida, mantan TKW. Farida sempat tinggal bareng Duloh dan Wawon di kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan seorang anak kecil. Di rumah ini Farida juga dihabisi, kemudian dikubur di sebuah ruangan dengan rapi. Kasusnya sama. Farida menagih janji Wawon CS untuk hasil penggandaan uang yang ditransfer ke Wawon CS. Korban keenam adalah Bayu, anak bungsu Wawon sendiri yang berusia 2 tahun. Sejak itu ya Wawon, tak ada hati nurani sampai tega menghabisi anaknya yang katanya rewel. Padahal pada Ai Maimunah ibunya, Wawon menjanjikan akan menyunati Bayu di Mataram. Tapi sepulangnya dari Mataram, Wawon hanya datang sendiri dan mengatakan kalau Bayu ini tetap tinggal di Mataram. Jasad Bayu juga akhirnya dikubur di rumah Wawon di Cianjur tahun 2022. Mungkinkah anak kecil yang tinggal di kontrakan Desa Kertajaya itu Bayu?
Korban ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah Ai Maimunah, Rizwandi, dan Ridwan yang ditemukan meninggal diracun di Bantar Gebang, Bekasi tahun 2023. Ai Maimunah ternyata juga salah satu orang yang membantu Wawon CS untuk merekrut korban yang mau menggandakan uang. Bahkan meminta para korban TKW itu untuk mencari temannya yang lain untuk menggandakan uang ke Wawon CS. Polisi mengatakan, jika tidak segera tertangkap, Wawon CS sudah ada 7 calon korban dan sekitar 11 orang yang rutin kirim dana untuk digandakan yang mereka kirim via rekening atau Western Union itu. Wawon CS sudah menghasilkan kurang lebih 1 miliar sejak April 2019. Setelah Wawon CS tertangkap, terungkap beberapa plot twist di antara pelaku. 1. Ketika Wawon CS beraksi, para korban akan bicara dengan seseorang yang sakral dan sakti bernama Aki Banyu melalui telepon kan? Ternyata Aki Banyu adalah sosok yang Duloh dan Dede sendiri belum pernah lihat. Ini adalah akal-akalan Wawon karena Aki Banyu adalah Wawon sendiri yang mengubah suaranya. Fakta ini baru diketahui oleh Duloh dan Dede saat mereka tertangkap. Wawon memang bisa mengubah suaranya karena dia pernah menggelaran wayang golek dan sedikit bisa mengubah suara. Entah apakah skill Wawon ini tidak diketahui Duloh dan Dede sebelumnya. Duloh juga sebenarnya merasa tertipu oleh Wawon karena dijanjikan uang 500 juta jika mau membantu praktek perdukunannya. Tapi hingga ditangkap, Duloh tidak pernah melihat wujud uang tersebut. Plot twist ketiga adalah Wawon juga baru tahu kalau Halimah istri sirinya itu dihabisi oleh Duloh ketika datang berobat kepada Duloh. Di antara korban-korban yang meninggal, ada satu orang yang selamat dari racun Wawon CS, yaitu Pak Ujang Zainal, yang tidak jauh tinggalnya dari rumah Duloh di Babakan Cimande. Pak Ujang sendiri mengaku tidak punya masalah atau urusan apapun dengan Duloh. Pak Ujang sempat minum sedikit seduhan kopi yang ternyata sudah dicampur racun oleh Duloh. Dia sampai dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Selain itu juga ada Hana yang tertipu 100 juta rupiah. Hana yang mantan TKW kenal Wawon dari Yeni, istri Dede Solehudin. Nama lain ada yang bernama Aslem dan juga Asriel yang hampir juga jadi korban racun. Para pelaku sebenarnya punya image baik di masyarakat. Duloh sendiri dikenal sebagai orang yang gak banyak bicara, namun terlihat suka sholat di masjid. Dia bekerja sebagai tukang cincau di daerah Bekasi dan jarang berada di Cianjur. Sementara Wawon, menurut istrinya yang bernama Iis, diketahui bekerja di pabrik beras. Iis nggak tahu suaminya penipu pengganda uang, dan ketika Wawon menggali tanah untuk Bayu, Wawon berkata pada Iis, lubang itu akan digunakan untuk saluran air. Iis selama ini diprank suaminya, namun nasibnya baik, tidak sampai dihabisi oleh Wawon CS. Wawon CS terjerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi akhirnya menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut mereka hukuman mati. Kejahatan Wawon CS layak dinobatkan sebagai serial killer yang kejam, berdarah dingin, tanpa ampun, dan sadis. Semoga kisah ini bisa membuka pikiran banyak orang untuk tidak sekalipun percaya pada praktek perdukunan menggandakan uang atau apapun itu. Karena kalau ingin punya uang banyak, jalannya adalah bekerja, dan bekerja yang jujur serta lurus supaya berkah hingga maut.